Halo, Halo selamat sore semua. dokter. Aduh senang banget. Kabar Apa kabar baik, dokter? semua sehat-sehat semua. Ya, Sehat iya. dokter. Dokter, perkenalkan aku Mama Arini dari Oh iya, Doodle salam kenal Mama Arin. Eksklusif. Ya, Dokter, sebelum kita masuk ke materi live kita siang hari ini, eh, boleh berkenalan dulu dokter kepada mama-mama yang bergabung di live ya. sore Oke, hari selamat ini. sore kepada sahabat-sahabat Lira. Selamat datang, selamat bergabung pada acara hari ini tentang parenting IG Live demam berdarah. Ya. Jadi mudah-mudahan sih hari ini bisa membawa manfaat yang baik buat semuanya. Ya. Amin ya. Dokter Yanuar, kita langsung aja ya dokter. Eh, Tadi tuh ya dokter, aku tuh baca beberapa info Ya. mengenai demam berdarah. Dan kasus di Indonesia untuk di awal tahun 2023 minggu ke-19 ini sudah banyak banget dokter. Sudah menginjak angka Ya. 31.380 dari laman p2pm Ya. kemenkes.go.id. Nah, dokter, kira-kira sebenarnya nih dokter ya, demam berdarah itu apa sih yang harus kita waspadai? Terus untuk anak kita nih ya, terutama materi hari ini itu kan anak-anak ya, untuk anak-anak. Resikonya seperti apa dok untuk usia anak, balita, dan Ya. juga bayi Jadi gitu dok? sebagai awal ya pendahuluan itu, kalau demam berdarah itu adalah suatu penyakit yang paling sering di negara tropis, di mana penyebab atau penularannya itu Oke. melalui diperantarai oleh nyamuk. Ya, jadi sebenarnya kalau mau dibilang seandainya warga kita, masyarakat kita ini semuanya kompak untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, itu nyamuk Mm-mm. itu tidak berkembang biak. Jadi sebenarnya kalau dilihat Singapura misalnya contohnya, negara Singapura mungkin dia punya cara mengatasi sanitasi lingkungannya itu sangat baik sekali. Tidak ada air tergenang sedikit Mm-mm. pun. Warganya juga tidak pernah menimbun barang-barang sampah di depan rumahnya. Jadi tidak ada sedikit pun tergenangan air. Nah, di Indonesia itu susah sekali. Jadi penyebab dari infeksi demam berdarah itu adalah eh, nyamuk Aedes aegypti. Jadi kalau nyamuk Aedes aegypti itu seperti apa? Jadi kalau saya dulu belajar itu nyamuk Aedes aegypti gampang itu nyamuknya belang-belang. Jadi kakinya belang-belang ya. Jadi untuk masalah Oke. jenisnya bisa macam-macam, ada Aedes aegypti, ada Aedes albopictus, tapi itu sama-sama aja menyebabkan demam berdarah. Nah, demam berdarah itu sebenarnya virus yang namanya virus DEN. Ada virus DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Ya, jadi kalau dihitung-hitung tipe virusnya demam berdarah ada 4, jadi kemungkinan besar manusia itu kalau belum ada mutasi ya, itu kemungkinan besar ya kena demam berdarah seumur hidupnya cuma 4 kali kalau misalnya sampai dihitung-hitung gitu. Tapi ya Oh kalau gitu. menurut saya yang kayak gini-gini ya jangan sampai kita kena demam berdarah sampai 4 kali gitu. Jadi kalau yang kayak begini, kalau sudah tahu penyebabnya apa, ya sebaiknya kita hindarin. Nah, virus dari 4 macam virus itu yang paling ganas itu virus DEN 2. DEN 2 ini yang paling sering menyebabkan kematian. Jadi dia ini yang paling ganas di antara tiga-tiganya itu, empatnya itu. Jadi kalau kita disuruh lihat DEN mana ya kita tidak tahu yang mana itu virusnya karena di Indonesia belum bisa mengisolasi virus-virus demam berdarah itu. Nah, terus eh, risikonya risikonya itu kalau kita kena demam berdarah itu yang paling sering itu adalah perdarahan yang pasti namanya juga demam berdarah. Jadi perdarahannya itu nggak tanggung-tanggung, dia nggak milih-milih saya mau berdarahnya di kulit aja. Kalau perdarahan di kulit mah itu udah paling ringan saja, tapi perdarahan yang paling parah itu bisa perdarahan lambung sampai muntah darah, atau perdarahan saluran cerna sampai kita BAB-nya berdarah, dan perdarahannya itu bisa sampai ke otak. Nah, kalau udah sampai ke otak, itu biasanya berat sekali. Jadi angka kematiannya akan semakin meningkat sekali, gitu. Ya, Berarti ini ya dokter, untuk apa namanya, jenis-jenis virusnya itu sendiri ada 4 dan paling parah tadi di ya, virus Den nomor 2 ya.
eh, untuk saat ini kita Indonesia Belum. belum Jadi bisa mendefinisikan den berapa? virus ini masuk Nggak tahu. virus den Oke. yang Jadi keberapa gitu ya. mungkin kalau di RSCM mungkin bisa Nah, kayaknya. berarti Dok, berarti Dok tadi kan kata dokter pendarahan. Kenapa bisa disebut demam berdarah itu tadi? Karena reaksinya adalah pendarahan Iya, pada betul. tubuh Iya. manusia di bagian-bagian tertentu gitu ya, dokter. Nah, tadi penularannya melalui nyamuk Aedes aegypti, ya. Nah, untuk anak-anak sendiri nih dokter, resiko terkena demam berdarah itu apakah dipengaruhi oleh imun tubuhnya atau dipengaruhi oleh Ya. gaya Jadi hidup, kalau dok? untuk infeksi demam berdarah, yang namanya infeksi itu pasti imun terpengaruh, ya. Jadi begitu misalnya nyamuk masuk menggigit, menghisap darahnya, kebetulan virusnya itu ada di kelenjar ludahnya dari nyamuknya itu, begitu dia masuk, virusnya juga ikutan ke transfer masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau misalnya dia bisa bereplikasi ke dalam badannya, dia akan berkembang menjadi infeksi demam berdarah. Jadi sebelumnya Oke. begini, definisi demam berdarah itu sebenarnya definisi yang dulu sekali karena itu penyakit udah lama banget. Cuma yang sekarang ini definisinya bukan demam berdarah lagi, tapi infeksi dengue atau demam dengue aja gitu. Karena tidak selamanya, ya demam Demam dengue dengue itu namanya. tadi Jadi ya, dokter? dengue Ya. ini sebetulnya tidak selamanya dia jadi demam berdarah. Jadi dia hanya infeksi yang demam dengue-nya saja. Karena infeksi yang pertama kali dari demam berdarah itu ya infeksi demam dengue itu. Jadi dia tidak akan terjadi ke demam berdarah. Nah, nanti infeksi yang kedua, yang ketiga, yang keempatnya bisa terjadi demam berdarah. Nah, Oke. mengenai faktor risikonya, kalau Oke. faktor risikonya yang paling sering itu adalah sebenarnya anak-anak yang agak besar. Jadi di mana anak ini sudah mulai main di luar, kita ya kita tidak tahu yang namanya anak-anak main di luar. Kebetulan dia terpapar oleh nyamuk yang ada di luar, misalnya di kebun kah, atau di sawah, atau di mana yang ada memang nyamuk demam berdarah, dan kebetulan wabahnya sedang ada, nah itu dia bisa kena itu. Nah, sedangkan yang anak-anak yang kita aja yang masih bayi aja yang di rumah aja bisa saja kena. Jadi saya pernah punya kasus itu bayi umur 6 bulan itu sudah kena demam berdarah. Padahal kalau dipikir-pikir kalau secara teori hampir jarang terjadi Belum karena main. bukan masalah belum mainnya. Iya. Imunnya si bayi itu belum sempurna seperti anak-anak yang sudah agak besar. Jadi biasanya Oke. kalau nyamuk menggigit pun itu reaksi imunologisnya dia nggak bisa berkembang. Jadi virusnya biasanya mati duluan itu. Tapi ya entah karena mutasi Oke. atau ya akhir-akhir ini juga gara-gara infeksi COVID-19 ini sehingga membuat infeksi demam berdarah ini jadi gejalanya itu makin aneh lagi, nggak seperti yang klasik yang seperti dulu lagi. Kita harus Oke. hati-hati. Makanya kemarin waktu infeksi COVID melanda di Indonesia itu hampir terlupa penyakit demam berdarah. Padahal Iya. kita udah wah COVID 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 COVID, padahal infeksi demam berdarah gitu. Jadi menyerupai aja semua Iya. penyakitnya. Pokoknya ada demam, ada berdarah-darah, totonya ini demam berdarah gitu ya. Jadi hati-hati. Padahal demam berdarah sendiri itu juga Iya. penyakit yang Jadi mematikan ya ya, sama betul. seperti COVID ya, dokter. Nah, dokter, tadi gejala yang sekarang tuh bintik-bintik itu udah nggak jadi gejala Iya, pastinya gitu ya, dokter. Ada yang demam panas nggak iya. bintik itu DB gitu. Nah, untuk penentuannya itu sendiri itu harus gimana sih, dokter, supaya kita ngeh, supaya kita tahu gejala oh ini tuh DB gitu. Apakah harus benar-benar diperiksa Iya. trombositnya atau Jadi seperti kalau apa? untuk demam berdarah, untuk penegakan diagnosisnya, secara wawancara atau anamnesisnya itu pertama didapatkan adanya demam 2 sampai 5 hari. Jadi pegang prinsipnya dulu. Demam 2 sampai 5 hari, kemudian bisa disertai adanya pembesaran kelenjar atau misalnya pembesaran hati misalnya ya. Terus ada didapatkan manifestasi perdarahan, bisa berupa mimisan atau perdarahan kulit, ya. Kemudian eh, dia akan lebih berlanjutnya lagi bisa ada badan sakit-sakit, mual muntah gitu kan. Nah, kalau misalnya kita dapatkan gejala seperti itu, jadi sebenarnya kalau saya makanya kadang
kadang-kadang kalau dapat pasien rujukan dari rumah sakit lain atau misalnya dari klinik yang lain, dia selalu bilang, dok ini anak saya kena tipes, ini anak saya kena tipes. Saya bilang jangan dulu kita mikirin tipes, baru demam 2 hari tipes, saya bilang. Oke. Jadi kalau yang paling bahaya itu adalah Oke. demam berdarah. Kalau tipes mah kalau misalnya dikasih antibiotik juga dia sembuh sebetulnya. Jadi jangan karena udah berobat di klinik dibilang tipes terus dikasih obat anaknya masih panas terus akhirnya orang tua kelewatan ternyata bukan tipes, ternyata dia demam berdarah. Nah jadi kalau misalnya sudah datang ke rumah sakit dengan kondisi sudah perdarahan di bawah kulit, bintik-bintik merah, itu sebenarnya sudah terlambat. Karena di situ dikatakan kalau perdarahan di bawah kulit itu trombositnya sudah mulai menurun. Jadi biasanya kalau nanti sudah datang ke poli anak atau ke dokter anak, kalau udah ada demam misalnya 3 hari atau 4 hari, terus sudah dikasih obat sebelumnya tidak ada perbaikan, setelah diperiksa ternyata ada tanda-tanda mengarah ke arah demam berdarah, biasanya dokter akan minta periksa darahnya. Nah, dari situ didapatkan misalnya hasil labnya, yang pasti ada penurunan dari leukositnya. Leukositnya turun dulu, kemudian baru diikutin dengan penurunan dari trombositnya. Jadi kalau misalnya datang sudah berdarah-darah, mimisan, muntah darah, kesadaran menurun, trombositnya sudah di bawah 100.000 itu sudah terlambat sekali. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya sudah demam 3 hari tidak ada perbaikan, langsung bawa segera berobat. Gitu. Oke. Nah, untuk fase-fasenya sendiri tadi dokter, berarti fasenya dimulai dari fase Demam. demam Ya. 2 hari sampai 5 hari, terus baru muncul Ya, pendarahan-pendarahan betul. itu ya dokter. Ada dulu tuh dok, kalau saya kalau DBD itu ada Ya. namanya fase pelana Jadi kuda. Nah itu tuh apa fase sih dok pelana kuda sebenarnya? itu, jadi suhunya itu awalnya dia panas, gitu kan? Kemudian dia turun. Oke. Nah, turun, kemudian dia di situ sertai juga penurunan dari trombositnya mulai, kemudian dia naik lagi panas. Jadi dia bentuknya kayak kalau digambar di grafik kayak begini. Jadi kayak pelana kuda. Itu DBD yang klasik sekali. Jadi kalau infeksi demam berdarah yang klasik ya seperti itu. Tapi kalau sekarang DBD itu makanya yang saya bilang gejalanya itu sudah kayaknya udah nggak khas lagi. Ya, jadi akhirnya kita sebagai klinisi juga, oh klinisnya cuma panas, trombositopenia, apalagi sekarang udah dipermudah dengan pemeriksaan ada NS1, ada misalnya IgG, IgM anti dengue. Jadi kita sebagai dokter juga semakin percaya diri gitu. Jadi kalau oh ini demam berdarah, oh ini bukan gitu. Jadi nanti biasanya ada hari keberapanya harus diperiksa gitu. Kalau untuk diagnosisnya gitu ya. Oke. Berarti ini ya dok ya, untuk demam berdarah sekarang untuk fase pelana kuda itu sudah Iya, sudah bisa diprediksi oleh betul. dokter ya. Jadi kalau misal Karena kalau dulu dok katanya kalau udah turun gitu, mami-maminya ya, itu lumayan tenang dok. Dipikirnya mungkin ya, udah sembuh, gitu ya. tinggi lagi, Ternyata betul. tinggi lagi. Nah, nah untuk kalau misalkan kayak gitu dok, anak dengan DBD gitu ya, sebenarnya Nah, terapinya apa dok supaya ya, jadi lebih untuk terapi segera demam sembuh gitu? berdarah itu sebenarnya adalah cairan aja. Jadi Oke, cairan. Nah, cuma masalahnya itu adalah anak-anak itu kalau udah DBD, yang namanya DBD itu perut sakit, muntah, segala macam itu ya. Jadi nafsu makan juga akan menurun. Sedangkan proses infeksi perdarahan itu terus berlangsung. Jadi arti kata jadi kalau di demam berdarah itu perdarahannya itu kan pembuluh darahnya kan karena trombositnya rusak, itu karena infeksi, dan dia dipakai karena terjadi kebocoran-kebocoran di pembuluh darahnya, itu sehingga pembuluh darahnya itu kosong. Nah, sehingga untuk mengisinya itu sebenarnya adalah cairan. oke, Jadi kalau dia tidak bisa minum per oke. oral, ya artinya minumnya harus ditakar misalnya berapa liter gitu kan, tergantung berat badannya. Ternyata dia nggak bisa, jadi terpaksa harus dirawat, kemudian dia diinfus supaya dijamin cairannya harus cukup. Karena kalau terapinya kita tepat, cairannya juga cepat, itu dia demam berdarahnya itu dia baik
hasil keluarannya. Dia tidak sampai terjadi perdarahan di mana-mana ataupun sampai kematian yang tidak kita inginkan atau kecacatan gitu. Oke. Jadi yang penting itu adalah cairan ya. Oke. Untuk transfusi darah sendiri, Dok, itu penting nggak sih, Dok, untuk Ya. terapi Jadi kalau demam terapi berdarah? demam berdarah itu, transfusi darah itu sangat-sangat harus diperhatikan atau tidak boleh sembarangan. Jadi kalau transfusi Oke. demam berdarah diindikasikan kalau satu terjadi perdarahan. Ya, itu pun perdarahannya dilihat. Kalau cuma perdarahan mimisan 1 tetes 2 tetes aja nggak kita ngapa-ngapain. Perdarahan apa yang dimaksud itu adalah perdarahan intrakranial atau perdarahan kepalanya. Jadi otaknya itu berdarah, jadi kejang itu Oke. anaknya ya. Kemudian perdarahan hebat, muntah darah ya, atau sampai terjadi berak hitam atau melena ya. Tapi itu pun harus dengan pertimbangan yang matang ya. Dan yang ditransfusi pun bukan trombosit, tapi kita hanya menggantikan komponen darahnya yang hilang. Misalnya kalau terjadi perdarahan muntah darah yang sampai dari HB-nya awal masuknya bagus, tiba-tiba langsung drop, kita transfusiin PRC saja gitu komponen darahnya. Jadi tidak ditransfusiin trombositnya. Kenapa? Karena transfusi trombosit pada kasus demam berdarah itu dia tidak bisa dipakai karena badannya dia itu menghancurkan trombositnya juga. Jadi kita malah menambah bahan bakarnya lagi buat infeksinya. Jadi pokoknya cairan. Jadi tidak ada terapi apa-apa lagi yang lain. Gitu. Ya, mudah-mudahan lah nggak sampai begitu, amit-amit. Oke. Berarti untuk transfusi darah sendiri itu memang benar-benar Sesuai dengan harus indikasi sesuai dengan kasusnya. Jadi tidak semuanya. kasus ya, dokter. Jadi indikasi Tidak kasus. semua DBD. Tidak semua Iya, DBD itu makanya saya bilang kalau butuh transfusi terapinya darah. tepat, cepat gitu, tidak sampai jatuh ke dalam kondisi shock seperti itu atau perdarahan hebat gitu. Oke. Oke, tetapi dokter, apakah apa namanya ketika sudah terkena DBD nih ya, boleh nggak sih rawat jalan aja di rumah atau harus Ya. gitu rawat inap Jadi di begini, rumah sakit? kalau datang dengan kondisinya, kalau saya biasanya datang hari ketiga, trombosit itu sudah mulai menurun tapi masih di atas 100.000. Saya kasih pilihan sama orang tuanya. Kira-kira anaknya masih kuat minum atau tidak? Kalau masih kuat minum, boleh pulang, tapi besok harus kontrol kembali. Karena saya harus memantau trombositnya. Jadi kalau indikasi rawat inap DBD itu biasanya kalau demamnya sudah masuk hitungannya 2-5 hari, kemudian trombositnya sudah mulai menurun di bawah 150.000, itu sebaiknya ditawarkan untuk rawat inap gitu. Karena apalagi fase kritis demam berdarah itu ada di hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Di situ kejadian perdarahan hebat itu selalu banyak. Karena kita tidak bisa menilai tiba-tiba, oh anak ini shock atau bagaimana. Enggak. Jadi kalaupun misalnya saya pulangkan keluarganya, saya bilang kalau misalnya nanti malam didapatkan ada tanda-tandanya perdarahan, misalnya mimisan, gusi berdarah, muntah darah, atau berak hitam, kemudian dia mengeluh sakit perut hebat, kemudian tangan kakinya dingin, sakit perut banget, langsung hari itu juga bawa ke UGD gitu ya. Jadi itu takutnya shock dia. Nah, kalau yang kayak begini tergantung orang tuanya. Kalau saya, kalau ya biasanya kan orang tua kan masih mau tanya-tanya dulu, masih mau tergantung juga pembiayaannya. Jadi saya serahkan kepada keluarganya. Tapi dianjurkan sebaiknya kalau trombositnya sudah mulai di bawah 150.000, sebaiknya dirawat gitu. Ya. Oke, gitu ya dokter. Berarti sebenarnya untuk tergantung kasusnya ya dokter, kalau seperti itu tergantung dia indikasi yang klinis yang terlihat. Nah dokter, kita mau ada tanya jawab ya dokter dari mama-mama yang sudah bergabung di live siang hari ini, sore hari ini. 4 orang yang bertanya nanti akan dapatkan eksklusif gift dari Doodle eksklusif dokter ya. Tuh, 4 orang yang bertanya yang kita pilih ya. Tuh, nih yang pertama ada Mam Aisyah Pelangi. Dok, bagaimana kita mengetahui anak terkena DBD jika tidak ada bintik?
Tadi sudah dijawab ya seperti sama Ya, dokter, tapi boleh jadi diulang lagi mungkin kalau dokter. misalnya anak kita dicurigain demam berdarah, yang paling orang tua yang paling gampang orang tua itu adalah demamnya berlangsung 2 sampai 5 hari. Jadi misalnya anak ibu ini demam Oke. sudah 2 hari, udah dicoba dengan pengobatan di rumah, obat panas, turun, naik lagi, turun, naik lagi. Nah, kalau udah seperti itu, Oke. segera bawa ke rumah sakit atau ke klinik terdekat atau ke tenaga Oke. kesehatan, biar diperiksa lebih lanjut. Nah, gejala yang lain lagi yang bisa Mm-mm. didapatkan, bisa mungkin kalau ada mimisan atau gusi berdarah, nah, atau ada perdarahan kulit seperti titik-titik gitu, kayak digigit nyamuk. Tapi sebenarnya harus dibedakan ya antara gigitan nyamuk atau itu perdarahan. Biasanya yang membedakan kalau ada bintik merah, kalau kita Oke. regangkan kulitnya, kalau bintik merahnya menghilang, itu biasanya digigit nyamuk, ya. Kalau Mm-mm. bintik merahnya Oke. tidak apa ya, begitu kita regangkan dia tidak hilang, itu biasanya perdarahan kulit. Nah, kalau udah diperiksa begitu terus banyak Oke. bintik-bintiknya, nah curiga langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi biar nanti dokternya yang periksa gitu. Ada juga gejala lainnya misalnya mual, muntah, sakit perut, ya, tangan kakinya mungkin ada sudah terasa dingin, langsung bawa ke rumah sakit gitu, ya. Oke. Nah, ini tadi pertanyaannya juga sama dari Mom Aisyah Pelangi, Dok, mengenai konsumsi apa namanya Ya, buah jambu, Dok. Itu tuh jambu merah katanya kalau biji. dulu bisa menaikkan Ya. trombosit. Itu Jadi apakah benar sebenarnya ada gitu? penelitiannya. Jadi penelitian tentang terapi pada menaikkan trombosit pada demam berdarah. Mm-mm. Sebenarnya kalau fasenya dari trombositnya itu sendiri, infeksi demam berdarahnya itu, trombositnya itu sebenarnya naik sendiri. Jadi Oke. tidak ada obat apapun yang bisa untuk menaikkan trombosit. Jadi banyak penelitian-penelitian bisa dicari gitu. Ada efek ekstrak jambu merah biji, ada ekstrak biji Cina yang apa tuh namanya tuh yang kayak biji, yang biji-biji angka, angkak. Jadi kalau biasanya di toko obat Cina itu ada untuk naikin trombosit, naikin trombosit. Nah itu eh, dia Oke. sebenarnya tidak menaikkan, cuma karena efek sugestinya aja mungkin ya. Jadi pas kebetulan juga pas diberikan di hari kelima, hari Oke. keenam, memang sudah waktunya mulai naik. Jadi oh orang bilang ini gara-gara obat ini memang naik. Cuma mungkin dari segi rasanya, mungkin kan kalau demam berdarah itu kan mual, makanan juga nggak ada yang bisa masuk. Paling jus jambu biji merah lumayan sedikit Mm-mm. enak lah. Jadi mungkin hanya itu saja sih. Tapi intinya sih dengan cukup minum air putih Iya. itu sudah cukup ya. Oke. Oke. Mungkin efek baiknya adalah Ya, lebih nutrisinya lebih jadi seperti itu. terpenuhi Ada ya, nutrisi dokter. ya gitu. Nah, Dok, ada lagi dari Mama Halwa 18. Saat anak sudah terkena DBD, dokter, itu tadi sudah ya bagaimana cara menaikkan trombositnya. Serta kalau misalkan sembuh, itu apakah bisa terkena DBD Jadi lagi? kalau untuk eh, menaikkan trombosit yang seperti saya bilang, dia pada saat waktunya dia akan naik sendiri. Ya, jadi mau dikasih obatnya seperti apapun, kalau memang perjalanan penyakitnya baru hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu tidak akan bisa menaikkan trombosit apapun, ya. Karena di situ reaksi imunologisnya kita Oke. itu dia menghancurkan semua itu trombositnya. Jadi dipakai buat apa Oke. perdarahan ditambal-tambalin semua. Jadi penggunaan trombositnya meningkat, jadi dia menurun jumlahnya. Kemudian eh, apalagi itu tadi eh, Ini ya, kalau kalau sudah sudah sembuh sembuh, ya. apakah rentan Karena lagi terkena subtipe DBD? virusnya itu dari demam berdarah 4 bisa kemungkinan berulang lagi kena demam berdarah. Makanya untuk mencegahnya sekarang itu sudah diluncurkan vaksin demam berdarah. Ya, jadi vaksin demam Oke, berdarah itu vaksin demam berdarah. dulu masih terjadi perdebatan karena Filipina waktu itu dia pengguna vaksin demam berdarah itu ternyata sebegitu dipakai ternyata Mm-mm. banyak kasus demam berdarah yang mengalami shock. Jadi sehingga mereka kaget semua juga
Jadi saya juga sebagai dokter anak juga, banyak sekali komplikasi. Jadi saya nggak mau kasih vaksin dulu demam berdarah. Tapi sekarang Oke. setelah manusia makin belajar terus Oke. dan ternyata baru diluncurkan ini vaksin demam berdarahnya yang Mm-mm. tanpa embel-embel syarat-syaratnya. Jadi yang penting di atas 6 tahun anaknya tidak perlu diperiksa Oke. lagi IgG, IgM-nya apa segala macam. Kalau dulu harus didapatkan IgM-nya positif, IgG-nya Oke. positif ini. Jadi agak susah. Saya sendiri juga mau vaksin aja setengah mati ini. Nah, jadi saya kalau kayak gini saya tunda-tunda dulu aja. Nah, sekarang ada vaksin demam berdarah yang terbaru. Jadi kalau memangnya sahabat Lira Oke. mau vaksin demam berdarah boleh ditanyakan. Ya, Oke. Lira Amerika sudah ada ya bisa. vaksin demam berdarah ya, dokter? Udah, oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari Mom Aprilia SYK, dok. Eh, tadi sudah ya, Mom Aprilia SYK. Ada Mom Selaiga, dok. Kalau ibu menyusui itu terkena DBD, bisa nggak sih menularkan penyakit itu Iya. pada bayi yang Jadi untuk disusuinnya? saat ini kasus denggi kongenital itu jarang ya. Karena virusnya itu dia tidak bisa masuk ke bayi karena ukuran, jadi ada namanya barier dari plasenta ibunya. Tuhan itu baik, jadi tidak semua infeksi itu masuk ke dalam bayinya. Jadi kalau diibaratkan ada saringannya. Nah, kalau yang kayak begini, misalnya ibunya kena demam berdarah, ya udah ibu ikutin aja itunya prosedurnya dari dokter kandungannya. Biasanya kalau bayinya tidak sampai terinfeksi, ya dia akan sehat-sehat aja. Tapi kalau bayinya misalnya tergantung ya trimester keberapa. Kalau trimester awal, kalau dia terinfeksi, ya mungkin dia akan keguguran. Tapi kalau trimester yang sudah mulai pertengahan atau yang akhir, kalau misalnya terjadi masalah pada bayinya, ya mungkin dia akan lahirnya lebih cepat. Tapi biasanya kalau penanganannya cepat, ibu hamil ini kena demam berdarah, dia baik kok. Dan bayinya juga baik karena dia dipantau terus berkala sama dokter kandungannya dan dokter penyakit dalamnya. Gitu. Oke. Oke, berarti tidak menularkan ya. Iya, Itu tadi untuk ibu hamil, dok. Tapi kalau untuk ibu menyusui, kira-kira bisa enggak. berpotensi untuk menularkan nggak? Atau mungkin satu Iya, keluarga di dalam satu rumah itu pastinya. bisa menularkan nggak? Kalau ada satu Iya. yang Jadi kalau kita DBD, belajar, iya, jadi belajar bisa. Oh, teori dari kehidupan nyamuknya ini. Nyamuknya ini sifatnya multi bites. Jadi artinya dia tidak puas dengan satu gigitan. Ya, jadi udah gigit ke ini oke. kurang kenyang, dia pergi ke gigit yang lain, gigit yang lain, gigit yang Pindah. lain. Ya, jadi satu keluarga pastinya. Jadi kalau misalnya ada anak, kakaknya ada misalnya jumlah saudaranya ada 4, satu kena demam berdarah, kemudian dia nyusul satunya lagi kakaknya demam, jangan pikirin yang aneh-aneh, pasti curiganya demam berdarah. Nah, apalagi ada bapaknya juga Oke. kena demam berdarah. Nah, itu harus dipikirin. Nah, terus kalau untuk menularkan dari ASI sepertinya tidak. Ya, jadi kalau kondisi menyusui, kalau ibunya lagi demam berdarah tergantung. Kalau ibunya sehat, maksudnya bisa menyusui, silakan aja menyusui, nggak masalah. Cuma biasanya kalau udah kondisinya sudah drop, lemes, biasanya dokter tidak menganjurkan untuk diberikan ASI lagi gitu. Ya, jadi sabar. Nanti tunggu udah pulih baru bisa Oke. nyusuin lagi gitu ya. Oke, itu tadi berarti gini ya, dok. Kalau misalkan kadang tuh dulu Iya, ada tetangga satu yang di DB, fogging. terus satu Sebenarnya kampung terlambat itu. fogging gitu, dok. Oh, di fogging. Iya. Sudah Oh ada yang gitu, kena. karena sudah Iya. ada kasus satu baru Jadi kadang-kadang fogging, nggak udah ada efektif yang sebenarnya. kena. Nah, dok, ya, nah kalau kayak gitu dok, Ya, yang harus ya. pencegahan yang harus Masih dilakukan apa dok? iya, Apakah 3M. dulu tuh ada yang 3M Masih. tuh dok, itu apakah masih relevan? Malah sekarang Gitu, apakah ada masih berapa? relevan? 5M Masih? sampai kayak masker juga kayak corona jadinya. Saya juga jadi bingung 3M yang mana nih? Pakai masker atau pakai yang ini? Jadi intinya tetap menguras bak mandi, kemudian mengubur barang-barang bekas, menutup bak mandi, menutup bak penampungan, kemudian menambah bubuk, Hmm. mengubur gitu, Mengubur sama menambah bubuk abate gitu ya, bubuk abad. masih sama. Berarti itu masih Ya, relate banget ya dokter, kampanye-kampanye iya. mengenai
pencegahan Cuma demam berdarah mau 3M itu dilaksanakan atau tadi. tidaknya itu. Nih, jadi personal hygiene Lingkungan, dari iya. keluarga itu Kadang-kadang, sangat penting heeh. sekali. Jadi Lingkungan saya itu punya sangat pasien penting sekali. bilang saya rumahnya bersih kok dokter, nggak ada kebun, nggak ada apa. Tapi tetangganya kebunnya banyak sekali. Ah, ya sudah. Mungkin Iya, got-gotnya got-gotnya. mungkin Tapi juga jangan uh, salah, nyamuk kotor demam gitu berdarah ya. pinter, dia nggak mau main di got, mainnya di air bersih. Oh, oh main, oh Iya, iya dok, iya, mainnya di air bersih ya kalau iya. demam berdarah Jadi, itu ya. Makanya air nah, penampungan itu iya. benar-benar harus ditutup supaya nggak ada titik nyamuk. Aduh, pinter banget tuh si Pilih yang nyamuknya bersih. pilih yang bersih. Nah, nih dok, ada dok Bunda Maya dok bertanya, DWD dan DSS itu Iya. ada Jadi, perbedaannya nggak sih dok? eh ini kita diagnosis ya, masalah diagnosis. Dulu itu kita diagnosisnya DHF atau demam berdarah itu grade 1, 2, 3, 4 ya. Dulu ini grade 1 itu kalau dia datang dengan demam, perdarahannya diprovokasi, misalnya tes rumpelitnya positif. Terus kalau DBD grade 2 datang dengan perdarahan spontan, misalnya mimisan atau kulitnya ada bintik-bintik merahnya gitu. Ya, jadi ada tanda perdarahan langsung. Yang ketiga itu sudah ditandain mulai-mulai gejala awal syok. Ditandain selain adanya perdarahan, kemudian mulai tangan kakinya dingin gitu. Nah, yang keempat itu yang namanya dibilang Oke. DSS atau Dengue Shock Syndrome. Ini adalah DHF grade 4 yang paling parah. Di sini didapatkan tanda-tandanya Oke. kegagalan berpikir. Jadi udah kesadaran mulai menurun, terus tangan kaki dingin, perdarahan di mana-mana. Nah, itu jangan sampai kita masuk ke DBD grade 4 dulu. Sekarang pembagian demam berdarah itu Oke. diringkasin. Jadi DBD yang dulu grade 1, grade 2 itu masuk dengan demam denggi yang tanpa warning sign. Jadi kita bilangnya dengue fever without warning sign itu DBD grade 1 2 itu kalau digampanginnya. DBD grade 3 ini masuknya ke dengue fever with warning sign. Jadi ada tanda-tanda itunya berbahayanya. Nah, yang untuk yang DBD grade 4 itu sama aja dengan DSS dan itu severe dengue sekarang DSS. bahasanya. Jadi tapi Oke. penata laksanaannya sih hampir mirip-mirip, cuma itu aja, cairan saja gitu. Cuma masalah nama aja. Gitu. Jadi Oke. beda ya DBD dengan DSS. Kalau DBD itu ya masih bisa ya kita santai-santai gitu. Masih bisa ya periksanya mungkin sekali sehari gitu periksa darahnya. Tapi kalau DSS, wah itu harus di ruangan ICU, siap darah barangkali, kemudian harus labnya tiap 2 jam barangkali atau 3 jam barangkali seperti itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya dokter, ini aku mau bertanya mengenai ini dok, aroma sweet green tea atau aroma-aroma yang Ya. menghindarkan gigitan nyamuk. Aroma sweet green tea itu bisa nggak sih dok untuk salah satu apa namanya cara supaya Ah, mencegah gigitan kalau nyamuk? mengenai aromaterapi ya, yang saya tahu lavender. Nah, kalau lavender itu bunga lavender itu menolak nyamuk, iya. Jadi makanya banyak produk-produk yang menolak Oke. nyamuk itu banyak sekali beredar. Jadi silakan dipakai boleh atau nanam bunga lavender di rumah juga boleh. Cuma untuk ekstrak green tea saya kurang begitu tahu ya. Tapi mungkin nanti saya akan cari lagi di literatur apakah dia memang bisa gitu. Tapi silakan aja kalau memang ada literaturnya boleh dipakai. Yang namanya manusia kita bolehlah Mm-mm. mencoba. Tapi tetap dari dasarnya itu adalah ya lingkungannya yang bersih. Percuma kita lingkungannya kotor terus dipasangin ekstrak Oke. green tea lah, dipasangin lavender lah, apa semua segala macam, ya tetap aja gitu. Ya, Oke. Tapi boleh ya dokter untuk iya, penggunaan lotion anti nyamuk atau mungkin telon oil sebagai iya. pencegahan Jadi gigitan nyamuk gitu. tergantung juga, tergantung dari kulit si anaknya atau bayinya. Jadi kalau misalnya Oke. mau dipakai, pilihlah yang hipoalergenik. Jadi dan teruji klinis. Jadi artinya Oke.
aman dipakai topikal. Makanya saya sebenarnya tidak setuju dengan penggunaan sebetulnya yang kayak sebelumnya itu ada krim penolak anti nyamuk yang segala macam yang zaman dulu ya. Nah, itu bisa itu Ya, yang merek A itu agak susah itu. Jadi kadang-kadang kalau ya jadi aromanya yang menyengat banget iritasi. itu ya, Jadi Dok. bisa Kimia banget iritasi itu ya. dan Oke. akhirnya si anaknya jadi malah tambah bukannya sakitnya beres malah sakit kulit gitu. Jadinya jangan sampai kita menghindarkan satu ini kita kasih penyakit yang lain cuma gara-gara. Jadi tetap kita kalau saya itu Iya, yang paling aman benar. itu memang rumahnya kita tutup dulu dengan kasa nyamuk, pintunya jangan biarkan terbuka ya. Karena Oke. penggunaan obat nyamuk pun yang disemprot, yang dicolok listrik segala macam itu tidak baik. Apalagi pakai yang bakar-bakaran. Waduh, udah nggak zamannya lagi sebetulnya. Jadi yang paling aman ya paling raket listrik. Raket elektrik ya masa kita sepanjang malam jagain terus wah ada nyamuk. Jadi kita nggak bisa juga kayak gitu. Jadi tapi ya yang paling efektif mungkin ya kelambu. Oke. Kelambu itu ya buat saya itu sangat sekali Oke. membantu. Tapi panas banget pakai kelambu. Oke, terima kasih dokter. Jadi yang paling penting untuk pencegahan demam berdarah itu adalah kebersihan Iya. lingkungan dan personal hygiene ya dokter. Terus juga untuk misalkan pakai produk tertentu untuk bayi Iya, yang harus teruji dan klinis rendah gitu alergi. ya Ya, dokter, yang betul. aman untuk anak. Ya, Oke, yang aman untuk anak. Karena sepertinya kita terbatas oleh waktu, dokter. Ya, sudah jam 15.41. Habis ini mau ada iya. lanjut tindakan ya, dokter. Jadi aku ucapkan terima kasih sekali, Dokter Yanuar, sudah bergabung di Doodle Exclusive Baby Care Terima live Instagram kasih. sore hari ini. Semoga besok Iya, bisa berjumpa lagi, sama-sama. dokter. Ditunggu. Dan terima kasih juga untuk mama-mama yang bergabung di live Instagram sore hari ini. Mohon maaf tidak semuanya bisa terjawab pertanyaannya. Mungkin lain kali ya. Dan untuk lima orang yang beruntung akan kita hubungi ya untuk dapatkan hampers eksklusif dari Terima Doodle. Terima kasih Dokter kasih. Yanuar. Sampai Sampai jumpa. jumpa.